bakal Ghost to Gia Semarang 2023 bareng Mazda Indonesia. Jadi ikutin konten ini sampai selesai. Bye-bye! Halo Sobat Setir, selamat pagi. Nah, pagi-pagi gini aku udah ada di Mazda Simpruk nih Sobat Setir. Karena hari ini merupakan hari yang spesial banget, Setir kanan bakal Ghost to Gia Semarang 2023 bareng Mazda Indonesia. Tentunya kita bakal naik si Mazda CX-60 yang udah banyak banget di belakang aku nih Sobat Setir. Sebenarnya Setir kanan juga kemarin udah sempet nyobain ya si Mazda CX-60 ini ke Bandung. Cuman kali ini aku bakal nyobain dengan rute yang lebih panjang lagi Sobat Setir, yaitu ke Semarang. Nah, penasaran gak sih serunya gimana bareng Mazda Indonesia? Dan tentunya di Gia Semarang juga. Jadi ikutin konten ini sampai selesai. Bye-bye! Mulai 70.000 per hari, bisa dapat mobil bekas. Setir kanan. Halo Sobat Setir, nah sekarang aku udah ada di dalam Mazda CX-60 dan kali ini aku dapet yang Elite lagi nih Sobat Setir. Kemarin Setir kanan dapet yang Elite, kali ini aku dapet yang Elite lagi Sobat Setir. Yang dimana Elite itu interiornya lebih berkesan elegan ya Sobat Setir, karena emang di dalamnya itu putih-putih. Sedangkan untuk si Kuro itu lebih terkesan sporty karena di dalamnya coklat dan gelap gitu Sobat Setir. Oke, dan tentunya sekarang aku nggak sendirian, ada Mbak Nadia dari Carmudi dan ada Mas Yudi dari hypeabis.id. Oke, dan sekarang aku mau ngebahas si visibilitas dan si posisi duduk dari si Mazda CX-60 ini Sobat Setir. Menurut aku untuk visibilitasnya sebagai penumpang di depan nih Sobat Setir, kacanya tuh gede banget ya, jadi kayak gak mengganggu pemandangan sama sekali nih Sobat Setir. Untuk kaca kiri kanan juga oke banget untuk ngelihat ke spion, jadi gampang ngelihat ada mobil kiri kanan gitu. Dan untuk Mbak Nadia sendiri gimana nih untuk si visibilitas sendiri waktu nyetir? Sejauh ini menurut saya visibilitasnya bagus ya, karena saya juga karena saya bisa melihat kondisi jalan di depan saya dengan jelas. Dan untuk si dashboardnya sendiri tadi Mbak mention kalau nggak begitu tinggi ya Mbak ya? Iya, tidak terlalu tinggi, jadi tidak mengganggu visibilitas saya selama berkendara. Oke. Dan untuk posisi duduknya, aku sebagai passenger princess yang Mbak Nadia hari ini, menurut aku nyaman banget sih Sobat Setir duduk di depan si Mazda CX-60 ini, karena emang joknya yang di sini agak empuk ya Sobat Setir, tapi nggak begitu empuk sih karena dia sebenarnya sporty ya, jadi di belakang empuk juga nggak begitu empuk, tapi juga nggak keras Sobat Setir, jadi masih nyaman banget. Dan kebetulan dia juga udah leather nih Sobat Setir, jadi juga udah nyaman banget pas diduduk gitu, dan dia agak memeluk gitu, joknya agak bucket gitu, jadi enak banget duduknya Sobat Setir. Dan untuk si posisi duduk drivernya gimana nih Mbak? Enak, walaupun mungkin ya joknya agak keras sedikit ya, tapi tidak mengganggu sih, tidak mengganggu selama berkendara seperti itu. Dan yang paling saya suka headrestnya sih, tingginya bikin, pas ya, gitu ya, bikin saya nyaman gitu ya. Jadi lebih relax dan enjoy ya nyetirnya ya Mbak ya. Benar. Nah, gak lupa juga Sobat Setir untuk joknya ini, untuk kursi driver dan sebelahnya ini Sobat Setir itu udah elektrik nih Sobat Setir. Jadi kita bisa mengatur maju mundur elektrik, naik turun juga bisa Sobat Setir, dan untuk recliningnya juga udah elektrik. Jadi udah nyaman banget, mantap. Oke Sobat Setir, sekarang kita masuk ke bagian road noise dan ke depan kabinnya nih Sobat Setir. Sebenarnya untuk road noise-nya sendiri, suara kaki-kakinya masih masuk dikit ya Sobat Setir ke dalam kabin, tapi nggak begitu parah Sobat Setir, masih dalam batas wajar karena dia juga pakai si ban premium, yaitu si Toyota Yaris Proxes. Nah, jadi kita di dalam kabin juga masih nyaman banget nih. Kalau buka lagu masih kedengeran banget Sobat Setir. Malah justru untuk menghilangkan suara kaki-kaki dalam kabin, kita bakal buka lagu untuk ngedistract suara dari luar. Mantap. Nah, sekarang kita masuk ke dalam bagian bantingan.
Nah, menurut aku nih Sobat Setir, sebagai passenger princess di sini, bantingannya emang sedikit keras ya Sobat Setir. Karena mobil ini memang memiliki kesan yang sporty. Jadi dia itu nggak yang empuk, tapi yang kerasnya juga masih dalam batas wajar nih Sobat Setir. Apalagi tadi kita di MBZ ya Mbak ya, dengan kecepatan 115 nih, kita di MBZ yang jalannya emang nggak rata ya Sobat Setir. Itu cukup berasa bantingannya, cukup kerasa mantul-mantulnya, tapi masih dalam batas nyaman Sobat Setir. Jadi kita yang di dalam juga masih oke, Mbak yang nyetir juga masih enjoy ya. Masih. Meskipun di situ bantingannya agak keras. Oke Sobat Setir, nah sekarang kita lagi berhenti di Cirebon nih, kita mau break lunch dulu. Kita lagi ada di Salt and Sunda Seafood nih Sobat Setir. Nah sekarang nih Mazda-Mazdanya lagi diparkirin sama kru-krunya dari Mazda. Tada! Oke, sekarang kita mau break lunch dulu bareng Mazda Indonesia. Sekarang aku udah sampai di Hotel Padma Semarang nih Sobat Setir. Sekarang waktunya istirahat sebentar karena kita habis perjalanan jauh bareng Mazda CX-60 ya Sobat Setir. Dan malam ini kita bakal lanjut makan malam bareng Mazda Indonesia. Dan tentunya ada hal yang menarik juga nih Sobat Setir, karena malam nanti kita bakal main game seru-seruan bareng. Jadi buat yang penasaran, ikutin terus video ini sampai selesai. Bye-bye. Oke Sobat Setir, hari ini merupakan hari kedua nih bersama Mazda Indonesia. Dan kemarin aku kan sama Mbak Nadia ya, hari ini aku sama Bang Hilsat. Diculik. Bapak kita pinjem bentar ya si Bang Hilsatnya. Oke, sekarang aku mau ngebahas soal handling Sobat Setir. Karena sebenarnya si Mazda CX-60 ini menganut DNA-nya Miata. Jadi meskipun dia mobil segede ini, itu sebenarnya tetap tetap gesit gitu nih Sobat Setir handlingnya. Gimana sebagai nyetir? Ya jadi meskipun Mazda bilang ada DNA Miata di mobil ini, mungkin perlu diingat juga kalau hampir semua Mazda itu nyetirnya enak, handlingnya enak, dan mobil ini bukan pengecualian. Meskipun gede gitu ya, tapi mobilnya nurut dan nggak banyak body roll, jadi nggak banyak limbung, dan pengendalian tetap bagus, baik di belokan yang tajam maupun yang berdiameter gede. Oke, jadi untuk body roll si mobil ini sendiri karena emang handlingnya cukup gesit dan responsif, jadi minim banget ya di dalam mobil segede ini ya. Enak. Mantap banget Mazda. Oke Sobat Setir, sekarang kita masuk ke dapur pacunya nih. Sebenarnya si Mazda CX-60 ini emang yang di-highlight mesinnya ya, karena memiliki performa yang gede banget nih Sobat Setir. Dia memiliki mesin di 3300 cc, inline 6 turbo matte hybrid dengan tenaga di 284 HP dan torsi di 450 Nm. Jadi memang untuk kebut-kebutan tuh enak banget, apalagi selama perjalanan dari Jakarta ke Semarang kemarin ya. Jadi semuanya tuh pada ngetes kebut-kebutan banget kemarin. Apalagi kalau misalnya sebenarnya kan banyak mobil yang mesinnya makin hari makin kecil, ini malah makin gede dan silinder makin banyak. Belum lagi dibantu mild hybrid yang sebenarnya bantu tenaga dan keiritan juga. Plus karena tenaga dan torsinya gede banget, jadi di RPM berapapun kita dapat respon yang enak dan rasanya tuh tenaganya nggak pernah kerasa kekurangan gitu. Tapi mesin ini sebenarnya oke lah, tenaganya gede, torsinya gede, tapi bukan buat kebut-kebutan, melainkan buat halus-halusan. Kan mesin 6 silinder emang karakter alaminya kan halus, dan itu mendukung konsep atau pondasi utama mobil ini. Berarti emang si jagoan dari Mazda CX-60 ini mesinnya ya sebenarnya ya? Ya, semobil-mobilnya jago. Mantap banget.
Nah, sekarang masuk ke fitur keselamatan aktif dari si Mazda CX-60 nih Sobat Setir. Emang ada beberapa fitur yang berguna banget ya untuk perjalanan panjang nih Sobat Setir, seperti si MRCC Mazda Radar Cruise Control yang dapat mengontrol mobil kita sama mobil depan, jadi kita tetap jaga jarak gitu ya. Ya, jadi kalau aktif, misalnya kita set kecepatan katakanlah 80, tapi ada mobil di depan nih, dia baca dan dia bakal ngikutin mobil depan. Dia ngelambat, kita ngelambat, dia ngegas, kita ngegas. Oke. Dan ada si cruising and traffic. Iya, jadi kalau misalnya mobilnya punya adaptive cruise control, enak juga kalau punya fitur cruising gitu-gitu. Jadi dia bisa dipakai macet-macetan juga. Misalnya nih kita pulang kerja kan di Gatsu gitu kena macet, kita aktifin aja MRCC-nya lagi, dan dia bakal tetap jaga jarak meskipun dalam kondisi macet parah. Oke. Dan kalau misalnya kita berhenti lebih dari 3 detik gitu, mobil depan jalan, kita nggak akan ikut jalan. Jadi dengan tekan tombol set atau colek pedal gasnya, dia langsung tetap aktif si cruise and traffic assist-nya. Betul, dan ada yang berguna banget juga nih si lane departure warning ya. Jadi dia tetap menjaga kita di dalam garis yaitu marka jalan ya. Ya, jadi dia baca marka jalan kiri kanan. Kalau misalnya kita nyetir udah mulai keluar jalur, dia bakal ngasih warning sama feedback setirnya dibelokin kiri atau kanan biar kita tetap di center. Oke, jadi kalau emang kita belok dikit keluar dari marka jalan, dia bakal langsung bunyi dan si handlingnya jadi si setirnya jadi nahan gitu ya. Setirnya koreksi lah. Ya, oke. Sekarang kita mau masuk ke driving mode-nya yang ada 3 nih Sobat Setir. Nah, si Mazda CX-60 ini udah menggunakan teknologi Mi Drive ya untuk Mazda Intelligent Drive ya. Betul, untuk pergantian si driving mode-nya. Dan di dalam sini ada 3, yaitu ada normal, sport, dan off-road. Untuk normal sendiri itu yang untuk di jalanan biasa Sobat Setir, dan untuk sport sendiri itu membuat pedalnya lebih responsif ya Sobat Setir. Jadi pergantian gigi di RPM-nya itu lebih tinggi ya. Jadi kalau normal ya respon gasnya standar, setirnya juga biasa aja, ganti giginya juga halus. Tapi kalau di sport giginya lebih nahan, jadi ganti giginya di putaran lebih tinggi. Gas sama setirnya juga beda, gasnya lebih responsif sama setirnya lebih berat. Mode ketiga itu off-road, dan kita belum coba, tapi mungkin ini kayak ngatur biar dia tuh lebih sering main di gigi rendah dan mengoptimalkan si aktif AWD-nya buat bagi-bagi tenaga sama torsi ke depan, belakang, kiri makanan di permukaan yang licin atau yang traksinya rendah. Betul, jadi untuk off-road sendiri kita belum nyobain Sobat Setir, cuman mungkin nanti kalau ada kesempatan boleh lah kita bawa si Mazda CX-60 ini kita off-road tipis ya. Boleh. Oke Sobat Setir, sekarang aku mau bahas soal radius putarnya. Nah, sebenarnya untuk mobil sebesar ini sih radius putarnya cukup oke ya Bang ya. Iya, jadi mungkin kelihatannya mobilnya gede gitu ya, lebar. Tapi ternyata pas misalnya harus manuverin, katakanlah parkir atau muter balik gitu, betul, dia lumayan patah dan lumayan enteng setirnya. Jadi kalau misalnya di belokan kayak gini, setirnya nggak berat, di kecepatan terendah, dan buat muter balik pun nggak ada masalah. Beloknya udah lumayan patah, tapi paling tetap ingat aja ukurannya emang agak sedikit lebar dan agak sedikit panjang. Jadi hati-hati kena kanan kiri, terutama kalau misalnya pelek kena trotoar kan lumayan tuh. Oke, jadi meskipun radius putarnya cukup banyak, tapi tetap harus hati-hati ya. Oke. Sekarang aku udah nyampe di Benteng nih, dan ini merupakan destinasi lomba beauty shoot si Mazda CX-60 nih Sobat Setir yang ada di belakang aku. Ya, jadi sekarang aku mau ikut lombanya dulu, join sama-sama yang lain. Jadi ikutin terus. Bye-bye. Sobat Setir, hari ini merupakan hari ketiga bareng Mazda Indonesia nih, dan sebelah aku udah ada si Mazda CX-60 yang varian Elite Sobat Setir. Sekarang aku mau ngasih tau kalian si Mazda CX-60 ini ada tipe apa aja, warnanya, beserta harganya nih. Dan untuk si tipenya sendiri ada 2, yaitu ada Elite dan Kuro. Untuk warnanya sendiri, untuk Kuro Edition, dia memiliki warna Deep Crystal Blue, Rhodium White, dan Soul Red Crystal. Sedangkan untuk Elite Edition,
Dia ada platinum quartz, jet black, machine gray, dan ada rhodium white. Dan untuk harganya sendiri Sobat Setir, sebenarnya dua tipe ini sama aja harganya, nggak ada perbedaan karena untuk speknya tidak berbeda, cuman berbeda di bagian interior, di grill, serta velgnya Sobat Setir. Nah untuk harga sendiri itu dibanderol seharga Rp1.188.800.000. Dan untuk kompetitor sekelasnya sendiri Sobat Setir, dia memiliki kompetitor di BMW X3 dan ada si Mercedes GLC nih. Wah, kalau kalian pilih yang mana ya? Pilih Mazda atau pilih kompetitornya nih? Sobat Setir, kemarin aku lupa ngasih tau kalian kalau ada satu fitur yang menurut aku sangat-sangat berguna kalau mobil kalian suka dipakai orang lain juga atau dipakai secara bergantian ya Sobat Setir. Biasa kan posisi duduk orang tuh berbeda-beda ya. Dan di Mazda ini dia memiliki fitur driver personalization system nih. Jadi kita bisa nge-save set aturan duduk kita, setirnya gimana, setinggi apa kursinya, dan dia juga bisa ngeset sendiri sampai posisi duduk kita sesuai sama posisi jin baitanya nih Sobat Setir. Caranya adalah kita lihat di head unitnya ada menu setting, lalu kita ke bawah ada driver personalization system, kita pencet aja, terus kita ke bawah ada add new driver, kita oke. Lalu di sini udah ada tinggi badan kita nih ya Sobat Setir. Kita tinggal pilih aja berapa tinggi badan kalian. Karena aku agak pendek ya sebenarnya, jadi aku tingginya di 158. Terus kita tinggal pencet start. Oke, lalu dia akan gerak sendiri sesuai driving position yang ideal nih Sobat Setir. Tuh kursinya juga maju sendiri. Stick landingnya juga maju. Oke, udah keset deh. Keren banget ya fiturnya. Halo Sobat Setir, nah sekarang aku udah sampai di Gias Semarang, yaitu di Marina Convention Center nih Sobat Setir. Sekarang aku mau masuk ngajak kalian lihat ambience yang ada di dalam Gias Semarang ini. Let's go! Sobat Setir, sekarang aku udah di airport dan ini merupakan akhir perjalanan kita bersama Mazda Indonesia selama 3 hari 2 malam. Sangat-sangat berkesan dan sangat-sangat seru banget perjalanan kita selama 3 hari ini Sobat Setir. Kita ke tempat bersejarah, jalan-jalan, foto-foto, dan tentunya makan-makan enak juga sama Mazda. Dan yang lebih berkesan lagi sih si Mazda CX-60 ya, kita udah bawa dari Jakarta ke Semarang, terus kita naik turun kaki gunung, terus jalanannya juga ada off-road tipis ya, di jalanan tol juga. Pokoknya semua medan kayak cocok sih sama si Mazda CX-60 ini, terlebih lagi dia punya 3 mode kan bahkan. Dan juga si Mazda CX-60 ini cocok buat sobat setir semua yang lagi cari mobil besar nih, tapi memiliki karakter yang sporty, terlebih lagi handlingnya yang mengadopsi DNA Miata. Jadi tetap satset-satset meskipun dia besar sobat setir. Dan yang lebih berkesan lagi juga, tadi kita sempat mengunjungi Gias Semarang ya 2023 sobat setir. Meskipun di sana kita nggak lama, tapi udah sempat juga ngeliat line up dan booth apa aja yang ada di sana. Jadi pokoknya seru banget hari ini, selama perjalanan juga seru banget sobat setir. Dan gak lupa juga di hari pertama kita ada tes konsumsi BBM ya. Tapi untuk pengetesannya nggak murni sobat setir, karena kita ada rolling di jalan juga. Jadi ada kejar-kejaran, ada yang ketinggalan, ada yang nyelip-nyelip juga. Jadi kurang lebih kita dapat 1:10 dari Jakarta ke Semarang. Oke, sampai segitu aja video aku kali ini. Jangan lupa untuk klik like, komen, dan subscribe. Jangan lupa juga untuk follow Instagram dan TikTok kami di @setirkanan_official. Terima kasih untuk Mazda Indonesia. Aku Yola, sampai jumpa di video selanjutnya. Salam setir kanan, bye-bye.
Oke, sekarang udah kita mau bahas tentang udah terlambat ya. Udah nggak apa-apa, depan juga ada belokan tuh. Hari ini aku mau ngasih tahu kalian varian warnanya, tipe apa aja dan ada harganya berapa. Enggak.